Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya akan menyampaikan terkait publikasi saya. Jadi kalau dosen itu memang disuruh melakukan penelitian. Setelah selesai melakukan penelitian, dipublikasikan. Tujuannya untuk apa? Publikasi tersebut bertujuan untuk kita bisa sambil belajar, jadi bisa diakses oleh orang lain, untuk dipelajari lagi dan di istilahnya apa ya, kayak ya dikoreksi apakah ada keliruan atau bagaimana. Biasanya pada saat kita melakukan publikasi di jurnal yang bereputasi itu pasti ada review, ada intinya ada review itu untuk dikoreksi dan direvisi seperti itu. Contoh misal publikasi saya yang tahun 2021 ini terkait analisa antara pembelajaran online dengan keaktifan siswa ya. Jadi yang model seperti ini kalau publikasi saya ini yaitu lebih ke arah mencari korelasi. Nah, yang saya tekankan adalah korelasi dengan regresi linear itu berbeda. Oke, ya. Kalau dari pelatihan yang saya ikuti di ini pelatihan secara online yang dilaksanakan oleh kampus apa ya namanya? Saya lupa kampusnya saya lupa, tapi yang pematerinya saya ingat Bapak Hendra Murfi. Saya ikut 2 kali. Pertama di Unibdu, berikutnya terus di sini nih. Di kampus mana saya lupa tapi ya. Nah, kalau linear regresi itu memang murni mencari suatu persamaan garis ya. Jadi persamaan garisnya itu saya tunjukkan. Nah, seperti ini persamaan garisnya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Atau intinya nanti akan menghasilkan persamaan garis. Nah, kayak gini. Nah, ini. Kalau kurang besar, saya perbesar. Oke. Nah, ini. Mencari persamaan garis seperti ini. Jadi, kalau di sini kan simbolnya W0 plus WJ XJ. Jadi, kalau ini W itu bobot. Nah, lebih tepatnya bukan bobot. Nah, lebih tepatnya bukan bobot, tapi sesuai dengan rumus. Jadi ada beberapa buku. Saya memang ngambil dari buku ya sumbernya, tidak asal. Jadi saya mengambil dari sumber buku. Bisa dicek nanti di video-video saya terkait regresi linear, korelasi ya. Misalkan saya contohkan, mohon maaf, saya contohkan misalkan terkait regresi. Nah, ini banyak sekali membahas terkait regresi. Nah, itu ada persamaan dan saya mengambil sumber dari mana itu sudah saya sebutkan juga. Ada yang tampil, nah ini bukunya kelihatan ya, warnanya biru, bukunya pengarangnya Bapak Yamin. Saya lengkapnya lupa tapi bukunya pengarangnya Bapak Yamin. Ada buku saya, ada. Terus satu lagi kalau yang regresi linear itu warnanya merah, saya ngambil dari situ. Punya warnanya merah, nggak tahu tampil atau enggak, tapi saya ngasih sumbernya ya. Jadi memang kalau kita mau belajar pertama kali kalau memang kita buta sama sekali nggak ngerti, lebih baik dari buku dulu, buku berbahasa Indonesia jika kita memang minim bahasa Inggrisnya. Nah, kalau dari buku bahasa Indonesia sudah ada gambaran, barulah kita baca dari artikel. Jadi kita search sekolah ya, search sekolah terkait apa misalkan regresi linear, nanti dibaca. Memang ada beberapa artikel itu yang kayak menjebak ya, bukan niatan orangnya menjebak ya, tapi mungkin memang ada sesuatu yang pada saat tahapannya itu ada yang keliru ya. Jadi pemahaman orang kan berbeda-beda, tapi saran saya lebih baik belajar pertama kali adalah dari buku. Kayak saya memang pertama kali belajarnya itu dari buku yang berbahasa Indonesia. Jika memang bahasa Indonesia tidak ada, baru berbahasa Inggris. Untuk apa? Yang berbahasa Indonesia ya biar lebih paham, kan bahasa kita sama gitu loh maksudnya ya. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi adalah regresi sama korelasi itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Ini contoh saya pernah melakukan publikasi terkait ini ya, pengaruh sosialisasi pembelajaran online terhadap tingkat keaktifan siswa. Nah, di artikel tersebut kalau saya contohkan atau tampilkan, sebenarnya sudah ada artikelnya, tapi tadi belum sempat saya tampilkan PDF-nya. Nah, ini saya tunjukkan PDF-nya. Nah, datanya dicari korelasinya, ada keaktifan atau tidak ya, dicari korelasi. Nah, rumus korelasi seperti apa? Kalau yang bukunya Bapak ini regresi linear itu kayak gini ya. Nah, kalau korelasi tidak seperti itu, di video saya juga ada penjelasan. Contoh, ini kalau
regresi linear berganda ya. Kalau regresi linear hanya satu variabel, modelnya kayak gini. Terus sebenarnya rumusnya nanti hasil akhir tetap sama, hanya selisih berapa koma atau angka digit belakang koma itu enggak masalah, yang penting kita paham rumus. Nah, kalau yang korelasi, ini rumusnya, ini korelasi. Ini sumber dari mana bukunya tadi sudah saya singgung, yaitu dari Bapak Yamin ya, Bapak Yamin. Lengkapnya siapa lupa. Ada kok bukunya di situ ya. Oke. Terus saya tampilkan di sini ada datanya itu terkait keikutsertaan siswa dalam pembelajaran online. Jadi dia kalau kita membahas jenis pembelajaran online itu kan bisa dilihat ya, dia sudah mengakses berapa kali materi ini, dibuka berapa kali, ikut mengasih komentar berapa kali, itu kelihatan. Jadi dia akan kelihatan berapa kali mengakses pembelajaran online ya, mengakses. Terus membaca materinya berapa kali akan kelihatan. Kalau kayak kalau intinya kalau suatu WhatsApp misalkan, contoh WhatsApp itu kan akan kelihatan ini sudah dibaca atau tidak, kelihatan kan. Terus dia ikut diskusi itu bagaimana dia menjawab komentar kayak gitu. Jadi ini model memang e-learning online ya, e-learning online. Saya pakai CMS, jadi saya tinggal pakai CMS. Saya modelnya itu hanya bisa diakses oleh siswa tersebut aja. Jadi modelnya kayak intinya online hanya untuk fokus ke siswa tersebut, yaitu sebanyak 133 siswa. Terus saya cari korelasi antara pembelajaran online terhadap keaktifan berdiskusi. Nah, di mana korelasinya itu saya hitung menggunakan rumus ini. Jadi datanya dalam mohon maaf bukan yang ini ya, ini. Jadi datanya saya buat dalam bentuk per kolom-kolom. Jadi datanya kayak gini. Mohon maaf, keliru lagi. Berarti mohon maaf. Nah, ini data siswanya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini. Jadi minat membaca, jadi dia membaca materinya atau tidak, terus ikut diskusi atau tidak, kayak gitu. Jadi kadang itu ada yang nggak mau baca materinya, hanya ikut diskusi. Ada yang model kayak gitu, ada yang nggak pengen diskusi, modelnya dia diam, hanya suka membaca saja juga ada. Ada yang aktif kedua-duanya juga ada. Jadi dianalisa, dicari korelasinya dari diskusi terhadap minat baca kayak gitu. Nah, hasil korelasinya menunjukkan, nah kayak gini ya hasilnya akhirnya. Nah, 0 0, ada yang 0. Jadi kalau yang 0 ya udah dibiarkan tetap 0. Gitu. Ini data aslinya. Oke. Terus akhirnya saya cari korelasinya. Nah, korelasinya itu min 0,24, sangat rendah memang. Jadi antara keaktifan membaca dengan ikut diskusi itu sangat rendah. Jadi banyak siswa yang modelnya itu hanya suka membaca aja, tapi nggak suka diskusi. Ada juga yang hanya suka diskusi ya, kayak suka debat, tapi nggak membaca dulu materinya. Ada yang kayak gitu. Jadi asal ngomong. Nah, aman masuk yang mana ya nggak tahu. Intinya ini data saya ambil waktu saya ikut menjadi pembimbing lapangan KKN di tempat ngajar saya, yaitu di Universitas Islam Lamongan. Nah, terus akhirnya saya membuat suatu kesimpulan bahwa hampir 40%, ya berarti berapa orang ya, kita ngitung aja, 40% dari siswa total tadi 133 itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu 40% itu aktif membaca. Terus yang aktif berdiskusi itu 31%. Jadi banyak sekali yang suka diskusi aja. Dan hanya aktif kedua-duanya. Jadi dia aktif kedua-duanya itu 12%. Jadi sangat rendah. Jadi banyak siswa itu yang modelnya suka membaca aja, tapi nggak suka diskusi. Atau ada yang suka diskusi aja, nggak mau membaca materinya. Ini murni hasil dari itu ya. Bisa dicek. Jadi pada saat kita menggunakan itu akan kelihatan, oh siswa ini dia sudah membaca, oh siswa ini ikut diskusi. Kalau kita menggunakan Google Classroom itu akan kelihatan dari komennya itu ada, tapi saya nggak menggunakan Google Classroom, tapi murni menggunakan e-learning yang dimana pakai CMS. Jadi siswanya tinggal pakai, tapi hanya untuk khusus siswa ini aja, memang untuk studi kasusnya di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya garis bawahi ya, bahwa korelasi dengan regresi linear itu berbeda
Ya, berbeda, rumusnya berbeda. Kalau dari hasil pelatihan yang saya peroleh bahwa regresi linear itu rumusnya modelnya kayak gini. Nggak apa-apa ya di model kayak gini, toh sama. Ada juga dengan model kayak gini. Nah, ini sama aja. Sama saja. Sama saja. Ini kalau yang multi variabel, jadi lebih dari satu variabel. Jadi nanti hasil dapatnya persamaannya kayak gini. Di video saya juga sudah pernah saya jelaskan. Nah, kalau yang korelasi rumusnya kayak apa? Ini korelasi rumusnya. Memang kayak mirip ya, mirip kayak ini, mirip. Nah, mirip seperti mana ya di video saya ada nggak ya di sini? Insya Allah di video saya ada, tapi di sini saya cek nggak ada, beda file mungkin. Nah, tapi agak mirip tapi beda ya. Korelasi sama regresi itu beda. Kalau murni korelasi bisa dicari juga di Excel fungsinya yaitu kayak ini. Maaf, ini korelasi. Nah, ini korel fungsinya ini ya. Kelihatan ya, korel. Nah, astagfirullahaladzim, keliru. Nah, udah korel fungsinya. Kalau main berarti berkebalikan. Memang berkebalikan ya bahwa banyak siswa yang belajar membaca, intinya ada yang siswanya suka membaca tapi tidak suka berdiskusi kayak gitu, berdiskusi. Ada yang suka berdiskusi tapi tidak suka membaca. Memang berkebalikan, makanya nilai korelasinya negatif. Nah, kayak gini. Dan sangat rendah sekali korelasinya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus sebelumnya mohon maaf. Terus terima kasih, artinya artikel ini sudah saya publikasikan dan ini ada tahap review, revisi, ada, jadi nggak asal nulis ya. Jadi pada saat kita nulis itu harus benar-benar kita belajar dulu, membaca dulu dari sumber mana, bisa dari Google Google Scholar atau intinya search di Mendeley kalau kita menggunakan Mendeley. Terus setelah kita baca baru kita nulis ulang biar minim plagiasinya. Ya, biar minim plagiasinya. Kemudian nanti pasti revisinya tetap ada, mungkin sedikit atau banyak itu tergantung kita gaya nulisnya. Semakin kita terbiasa nulis, insya Allah semakin kecil minim revisinya. Ya, ingat jangan plagiasi, jangan copy paste. Ya, belajarnya mulai dari membaca dulu, boleh dari buku, boleh dari artikel yang dipublikasikan di jurnal internasional, jurnal nasional, proceeding. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau penjelasan saya ada yang menyinggung atau kurang jelas ya. Dan ada mungkin suara anak saya atau suami saya, mohon maaf karena memang saya tidak pintar ngedit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.